Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin mereview ya tentang perkembangan timnas Indonesia yang sudah diupdate oleh Bapak Erick Thohir ya, yang sudah diupdate oleh Bapak Erick Thohir kemarin lusa kalau nggak salah. Dia sudah memberikan press conference soal perkembangan timnas sekarang untuk menghadapi ronde 4. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama sudah dikonfirmasi bahwa September nanti kita akan menjalani 2 FIFA Matchday menghadapi Kuwait dan Lebanon, which is ini adalah 2 lawan yang bisa gue bilang cukup baik ya. 2 lawan yang bisa dibilang ada di bawah 100 besar, artinya secara level sepadan sama kita, harusnya kita bisa mengambil 2 kemenangan dari situ. Dan yang kedua adalah tentang mundurnya jam dari timnas Indonesia menghadapi Irak yang tadinya itu akan dilangsungkan pukul 6 waktu Arab, namun dimundurkan menjadi pukul 10:30, berarti mundur 4,5 jam ya dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Berarti akan ada waktu istirahat lebih lama, karena ini adalah hasil protes bisa dibilang dari PSSI, karena PSSI menilai waktu istirahat untuk timnas Indonesia terlalu singkat ya, terlalu singkat, ditambah pemain-pemain timnas kan banyak yang dari Eropa ya, jadi perjalanannya juga bisa dibilang sangat memakan waktu, bisa dibilang 1 hari ya. Perjalanannya itu kan perjalanan antar benua itu kan rata-rata 1 hari. Jadi butuh waktu recovery yang lebih panjang untuk pemain-pemain timnas Indonesia, dan beruntung ya kita dapat jam yang lebih mundur ya, jam yang lebih mundur supaya ya seenggaknya ini bisa membantu untuk kebugaran pemain ya, terutama pemain-pemain yang dari Eropa ya, karena memang jarak tempuh kita itu yang paling panjang dari seluruh tim yang kan rata-rata Arab ataupun Irak itu kan rata-rata bermain di liganya sendiri ya, liga negaranya sendiri atau di Liga Asia. Jadi nggak terlalu memakan waktu untuk berkumpul. Tapi kan timnas Indonesia rata-rata dari Eropa. Jadi butuh waktu yang lebih banyak untuk berkumpul ya. Jadi ya good ini untuk persiapan timnas sendiri untuk menghadapi Irak, terutama ya, untuk menghadapi Irak. Dan yang ketiga mungkin menjadi hot trend gitu ya, menjadi hot news juga, adalah tentang naturalisasi pemain ya, dimana kita tahu kita sedang mengalami krisis striker setelah Ole Romani cedera ya, dan belum bisa dipastikan akan apakah bisa bergabung dengan timnas di bulan Oktober atau tidak. Tapi sekalipun dia bisa bergabung, dia tidak akan dalam kondisi yang 100%. Jadi sangat disayangkan ya untuk Ole Romani. Dan Bapak Erick Thohir memastikan bahwa akan ada 3 pemain yang diproses untuk nanti ya. Untuk nanti, bahwa ketiga pemain ini, 1 pemain suratnya sudah masuk, yaitu Mauro Zylstra. Ya, Mauro Zylstra kita sudah tahu semua adalah posisi striker, main di FC Volendam, dan sekarang dia menjadi cadangan di Volendam Utama. Tim Volendam Utama dia menjadi cadangan. Jadi ya secara kualitas dia sebenarnya sudah bisa bersaing untuk timnas senior ya. Oke, Mauro Zylstra yang pertama. Dan yang kedua, nama terakhir ini belum bisa di-spill. Kenapa? Karena suratnya belum masuk ke PSSI. Tetapi 2 nama ini sudah mengatakan iya. Jadi sisanya tinggal administrasi, dan mudah-mudahan di Agustus nanti 2 pemain ini sudah bisa ikut diproses, sehingga nanti ketika DPR kan sekarang sedang reses ya, dan setelah reses nanti di awal Agustus itu sudah ada 3 nama yang bisa diajukan. Jadi ini tinggal masalah administrasi saja. Jangan sampai kayak Jairo ya. Jairo sudah berkata iya, tetapi justru surat-suratnya tidak lengkap. Sehingga sampai sekarang pun Jairo masih belum bisa diproses. Kenapa? Karena surat-suratnya belum lengkap. Jadi mudah-mudahan untuk 2 pemain ini surat-suratnya sudah bisa diproses sehingga sudah bisa diajukan ke DPR dan sudah bisa diajukan ke presiden, sehingga nanti tinggal diproses di Kemenkumham ya. Jadi semoga semuanya berjalan lancar, dan kisi-kisi dari 2 pemain ini tuh siapa gitu.
Gue mendapat banyak kabar ya berseliweran gitu ya di circle, mungkin circle PSSI bisa gue bilang. Dari 3 pemain ini, 2 pemain itu adalah 2 pemain depan. Gue nggak tahu posisinya, mungkin bisa sayap kanan, sayap kiri, atau striker tengah. Tetapi yang bisa dipastikan adalah 2 pemain depan. Berarti selain Mauro Zylstra, akan ada 1 pemain depan lagi yang akan dinaturalisasi. Jadi banyak pertanyaan, apakah Denzen Bergen yang akan datang, atau Miliano Jonathans yang akan datang, atau akan ada nama lain? Karena sekali lagi di naturalisasi terakhir kita kan tidak bisa menebak, tiba-tiba Joy Pelupesi datang, tiba-tiba Dean James datang. 2 pemain ini kan tidak terpantau oleh media ya. Jadi 2 nama ini benar-benar masih secret, masih rahasia ya, masih ditutup rapat oleh PSSI. Bisa aja nama yang mengejutkan lagi yang akan datang. Kita lihat sendiri, Dean James tiba-tiba bisa datang kan ajaib gitu ya untuk gua. Ini kan pemain levelnya Eredivisie gitu ya. Jadi apakah nanti pemain Bolonya itu yang akan datang? Ya kan ada juga tuh katanya pemain Bolonya itu. Nah, nanti gua akan bahas ya si pemain Bolonya itu. Jadi gua masih nyari data-datanya ya. Karena data-data pemain ini cukup sulit. Kenapa? Karena darah Indonesianya ini belum ketahuan dari mana. Meskipun banyak media yang sudah berseliweran katanya darah, ya ada yang bilang dari neneknya, ada yang bilang dari kakeknya, tapi gue masih belum nemu. Terus terang gue masih belum nemu dari mana darah Indonesianya, dan apa dia akrab dengan siapa itu gue masih belum nemu gitu. Jadi nanti gue akan coba cari ya, di Football Manager juga gue akan cari. Tapi intinya ya, 2 nama yang berseliweran itu gue sih berharapnya ya, ini harapan gue berharapnya Miliano Jonathan sih yang datang ya. Miliano Jonathan, karena untuk gue datangnya Mauro Zylstra untuk gue udah cukup ya. Nah, kalau ada Miliano Jonathan ini gue rasa udah sangat menutup kekurangan yang ada di lini depan. Miliano Jonathan ini kan pemain sayap ya, sayap murni lagi ya, sayap murni yang kualitasnya Eredivisie. Jadi kalau Miliano datang, gue rasa tim ini sudah cukup seimbang. Dan gue harap 1 pemain lagi adalah 1 pemain tengah. Gue harap 1 pemain lagi ada 1 pemain tengah. Jadi udah nggak usah mikirin lini belakang lah. Lini belakang kiper gue rasa udah aman. Komposisinya udah banyak ya. Gue rasa yang masih butuh pemain itu lini tengah dan lini depan. Lini depan masih butuh 1 pemain. Lini tengah masih butuh 2 pemain. Kenapa lini tengah butuh 2 pemain? Karena menurut gue Jenner itu masih terlalu muda. Butuh 1 tahun lagi untuk Jenner. Gue rasa bisa masuk ke senior. Butuh 1-2 tahun lagi lah. Dan untuk Tom Haye sudah sangat menurun. Jadi antara Tom Haye dan Ivar Jenner ini butuh jembatan. Pemain yang bisa digunakan seenggaknya 2 tahun gitu ya. Antara Tom Haye dan Jenner butuh jembatan. Dan gue harapkan 1 pemain tengah ini ya pemain yang matang, usia 23, 24, 25 atau 26. Jadi bukan yang terlalu tua, bukan yang terlalu muda juga. Jadi pemain yang udah punya pengalaman tapi masih muda. Ya, gue harapkan ada pemain seperti itu dan pemain tengah, sehingga tengah ini punya energi. Kelihatan waktu lawan Jepang itu kelihatan banget Tom Haye dan Pelupesi ini memang levelnya sudah tidak prime. Itu udah kelihatan. Ya, lari udah ngos-ngosan, kecepatan permainan juga udah tidak bisa ngikutin gitu ya. Jadi butuh pemain yang jauh lebih segar. Ya, butuh pemain yang jauh lebih prime lah. Ya, jauh lebih prime gitu. Jadi bukannya gue ini Tom Haye ya, karena Tom Haye tetap aja Tom Haye punya masanya sendiri. Dan menurut gue Tom Haye masanya semakin sini makin menurun. Ya, Tom Haye makin sini makin menurun. Dan sekarang pun dia masih belum punya klub juga kan. Jadi untuk mengantisipasi tidak performnya Tom Haye, maka butuh 1 pemain menurut gue di lini tengah untuk mengcover baik Pelupesi ataupun Tom Haye yang sewaktu-waktu nanti bisa tidak perform gitu ya. Oke, jadi gitu aja ya tentang perkembangan timnas Indonesia yang didasari oleh press conference dari Bapak Erick Thohir gitu ya. Oke, see you di update selanjutnya. Bye.